Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Senang sekali rasanya saya Mbak Nikmah bisa menyapa Anda kembali melalui video saya. Khusus di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan cinta yang bertanya, Mbak Nikmah, sebenarnya boleh nggak sih adik itu melangkahi kakaknya dalam urusan pernikahan? Ya, mendahului kakaknya begitu. Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk terus saksikan video-video terbaru saya hanya di YouTube channel pribadi saya, Nikmah Ashifa. Dan bagi rekan cinta yang mungkin ingin bertanya-tanya atau konsultasi juga, silahkan Anda bisa hubungi di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Boleh via WA, telepon maupun SMS. Nah, langsung saja saya bahas ya rekan cinta. Sebenarnya boleh nggak sih? Nah, di dalam aturan hukum maupun agama Islam sendiri tidak ada yang namanya larangan adik mendahului kakaknya dalam urusan pernikahan. Hanya saja di masyarakat itu sering sekali membuat persepsi atau keyakinan, dia memiliki keyakinan yang sangat kuat sekali ketika seorang adik mendahului kakaknya atau melangkahi kakaknya dalam urusan pernikahan. Ini bisa membuat sang adik tadi rumah tangganya tidak bahagia dan sang kakak pun akhirnya sulit jodoh. Nah, kalau sudah seperti ini itu terjadi rasa khawatir, terjadi rasa takut ya tentunya, sehingga membuat mereka yang melakukan tadi, entah adik dan juga kakaknya tadi, akhirnya terbawa sebuah keyakinan tadi yang akhirnya beneran terjadi. Tetapi nih rekan cinta, faktanya saya juga punya kenalan dan dia itu juga dilangkahi oleh adik-adiknya. Bahkan dilangkahi tidak hanya sekali dua kali, tetapi 3 adiknya pun melangkahi dia. Nah, tetapi faktanya dia tetap bisa menemukan jodoh, dia tetap bisa bahagia, dia tetap bisa harmonis, adik-adiknya juga bisa harmonis. Sebenarnya ketika ada orang yang melangkahi kakaknya, adik melangkahi kakaknya, yang terjadi adalah khawatirnya sang kakak itu akan timbul rasa kecewa, rasa sakit hati. Nah, inilah yang tidak baik sebenarnya. Kecuali kalau sang kakak itu sudah legowo, sang kakak sudah bisa menerima, maka sebenarnya tidak masalah sih. Tetapi kalau misalkan sang kakak tadi merasa tidak ikhlas, merasa tersakiti, nah ini yang tidak baik, akhirnya bisa menimbulkan perpecahan di dalam hubungan tadi, keluarga. Kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan ya, rumah tangganya sang adik menderita atau sang kakak sulit jodoh, itu pasti nanti yang disalahkan adalah tentang melangkahi kakaknya tadi. Biasanya kan seperti itu. Padahal tanpa melangkahi kakaknya pun, yang namanya rumah tangga itu pasti ada banyak sekali ujiannya ya, ujian dan cobaan. Tetapi kalau misalkan dari awal sudah ada aturan-aturan masyarakat ya, atau tradisi yang dilanggar tadi, akhirnya kalau misalkan ada masalah dalam rumah tangga ya kembali lagi kepada alasan awal tadi. Oh, karena dia dulu itu melangkahi kakaknya, makanya hubungannya dengan istrinya tidak harmonis, makanya rezekinya seret dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sang kakak yang ketika dia belum bisa menemukan jodoh. Bisa jadi memang belum dia dipertemukan jodohnya, tetapi karena anggapan yang tadi ya, kalau misalkan dilangkahi adiknya akan membuat sulit jodoh, akhirnya ya itu tadi persepsinya karena adiknya tadi melangkahi dia akhirnya sulit jodoh. Jadi itu semua kembali kepada diri kita masing-masing, mau percaya dengan tradisi tersebut ataukah tidak, itu semua kembali kepada diri kita masing-masing ya. Tetapi faktanya memang ada yang telah dilangkahi oleh adiknya dan hubungan mereka masih baik-baik saja. Kemudian rumah tangga mereka juga masih harmonis saja. Sang kakak pun tadi ya akhirnya juga menemukan jodoh dan yang menikahi dia juga bukan orang sembarangan. Jadi itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau misalkan sang kakak memang benar-benar legowo, maka sebenarnya tidak akan terjadi masalah. Yang penting harus sama-sama menyadari bahwa adanya Anda nanti menikah pasti tetap ada yang namanya ujian, cobaan, itu pasti. Nah, itu tadi rekan cinta yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Bagi rekan cinta yang mungkin ingin tahu tips maupun artikel seputar asmara dan rumah tangga, jangan lupa untuk kunjungi di situs resmi saya di www.motivatorcinta.com. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.